Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan acaraku Welcome Back in the Megan America. Oke, kali ini temanya dari request teman-teman kita, subscriber, request tentang about ciri-ciri warung yang menggunakan penglaris. Itu sih sebenarnya mudah ya untuk kalian mengenali. Tidak perlu six sense atau indigo, kalian pun yang normal pun bisa merasakan bagaimana ciri-ciri warung yang memakai penglaris. Jadi gini guys, jadi kalau misalkan warung itu pakai penglaris, sebaiknya kita tidak perlu memakan makanan yang menggunakan jin penglaris, karena itu akan menjadi suatu penyakit di perut kita gitu loh, di lambung kita gitu, menjadi kotoran yang pastinya melekat di perut kita. Itu seperti nggak tahu, akan menjadi suatu penyakit sih kalau menurut pandangan aku gitu loh. Terus juga kalau misalkan warung itu terpaksa gitu kan, misalkan kayak aku nih, aku pernah pergi ke Paris. Di Paris itu ada restoran orang Indonesia. Nah, orang Indonesia itu dia menggunakan sihir di restorannya itu dengan cara pakai jin penglaris, tapi aku merasakan energinya itu tidak sehebat itu gitu loh. Dan aku mencoba untuk menetralisasikan makanan yang dibuat dengan jin penglarisnya itu. Aku membacakan ayat-ayat Quran seperti kayak aku baca Qul a'udzu birabbinas 3 kali, aku baca Al-Fatihah 3 kali, terus aku baca surat ayat kursi 3 kali, lalu aku tiupkan ke makanannya, terus aku minta air garam sedikit, aku bacakan doa juga, baca Al-Fatihah aja, Al-Fatihah sekali aja sudah cukup, terus Al-Fatihah, terus memohon pada Allah, ya Allah buanglah sihir yang ada di dalam makananku ini. Terus aku kepretin ke setiap makanan aku, dan alhamdulillah aku tiup lalu gitu kan. Nah, setelah itu alhamdulillah tidak bermanifestasi seperti darah yang keluar yang pernah aku dulu lakukan di restoran Indonesia gitu. Nah, setelah itu aku baru bisa memakannya, karena terpaksa gitu, karena kan aku di Paris, aku rindu masakan Indonesia gitu kan, tiba-tiba ada masakan Indonesia di Paris gitu, terus ya aku makan gitu, terpaksa gitu loh kan. Kalau misalkan aku memang kangen banget gitu sama masakan Indonesia gitu di Paris gitu, pas lagi di Paris itu. Nah, akhirnya aku buang sihirnya itu gitu loh ya. Mudah-mudahan sih terbuang ya, yakin aja dalam hati gitu, yakin aja sama Allah gitu kan, apa yang aku bacakan ini akan ada manfaatnya, akan ada faedahnya gitu loh. Makan dengan dibacakan ayat-ayat Quran gitu, aku percaya Quran itu adalah sebagai penyembuh segala penyakit, sihir, pokoknya segala macam lah gitu lah ya. Pokoknya aku percaya seperti itu. Nah, dan yang kedua, kalau kalian tahu di warungnya, kalau biasanya pakai dia penglaris, biasanya dia lampunya nggak begitu terang gitu loh, warungnya pasti agak remang-remang, karena jin-jin penglaris itu tidak suka tempat yang restoran itu yang begitu terang gitu loh. Itu dia tidak suka, karena buat dia sangat mengganggu ya cahaya itunya, dia bagaimana dia bisa bekerja dengan baik gitu loh untuk mengerjai segala makanannya, hidangannya. Ada yang dijilatin, ada yang dikencingin, bahkan ada yang di ludahin sama jinnya. Nah, itu beda-beda macam jenisnya penglaris. Tapi ingat, untuk para pedagang yang memakai jin penglaris, sebaiknya jangan memakai jin penglaris, karena itu akan berbahaya untuk 7 turunan kamu gitu loh. Dia, mana ada sih jin yang bisa memberikan rezeki gitu loh. Mereka itu jin-jin yang penglaris itu dia mengambil rezeki dari keturunan-keturunan kita gitu loh. Jadi kalau dari keturunan si A, dari keturunan si B gitu loh. Jadi keturunan kita tuh udah diambil rezekinya sama kita, karena si jin penglaris ini mengambil rezekinya dari keturunan-keturunan kita. Jadi nggak mungkin lah jin itu bisa memberikan kita uang gitu loh, itu mustahil. Mereka mengambilnya
dari 7 keturunan kita gitu. Jadi siapa saja yang mau ngasih makan dari jin penglaris itu dan uangnya itu pun tidak halal, yang dimakan pun oleh keluargamu yang diberikan dari jin penglaris itu pun tidak halal, maka akan mendatangkan malapetaka untuk keluarganya dia sendiri gitu loh. Lebih baik mintalah kepada sama yang di atas, sama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah tempat rizki kita, tempat mengadu kita, tempat meminta kita. Jangan kita meminta tolong kepada jin-jin bangsa jin yang memang itu sudah menjadi penghalang kita, menjadi musuh kita dalam yang nyata gitu loh. Jadi hidupilah keluarga kalian dengan uang yang halal gitu loh. Pokoknya intinya kalau kalian harus memberikan menafkahi keluarga kalian dengan rezeki-rezeki yang halal, supaya imannya bisa bertumbuh, akhlaknya bisa bertumbuh dengan baik, dan anak-anaknya pun bisa berkembang dengan baik dan mempunyai akhlak yang baik. Itulah mengapa suami harus bisa memberikan nafkah kepada keluarganya dengan uang yang halal, karena akan berakibatkan baik kalau memberikan uang yang halal. Mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang baik dan anak-anak yang soleh gitu. Kalau uang yang tidak halal, itu anak mereka akan menjadi suatu kebrutalan hidupnya nanti kelak dewasa apa bagaimana, itu sudah pasti gitu. Oke deh, gitu aja kalau menurut aku ya. Terima kasih teman-teman yang udah request sama aku juga untuk bagaimana caranya menangani sihir untuk jin penglaris di dalam restoran. Kalau aku dulu juga pernah ya, aku cerita satu kali lagi ya, beri aku kesempatan. Aku pernah makan di suatu restoran nasi bungkus restoran. Dia memakai jin penglaris. Aku tahu itu, cuman aku mau coba membuktikannya sendiri gitu. Terus lalu aku bacakan surat-surat Quran, surat ayat-ayat Quran. Pokoknya sebisa mungkin ayat kamu baca di Al-Baqarah aja, kamu baca di Al-Baqarah, kamu baca di Quran, ayat apa saja kamu baca, terus lalu kamu tiupkan, terus kamu memohon pada Allah, ya Allah tunjukkanlah sihir yang ada di dalam makanan ini. Kalau misalkan Allah bisa menunjukkan, itu akan ditunjukkan berupa seperti kayak darah ya, darah keluar, yang keluar darah, kayak darah apa sih ya, darah segar keluar dari nasi gitu. Aku pernah gitu loh. Lebih baik aku tidak makan itu kalau misalkan aku tahu itu ada jin penglaris tapi yang sangat kuat gitu loh. Aku tidak mau makan karena akan menjadi suatu penyakit di dalam perutku, akan menjadi suatu apa ya, nggak enak di perut. Pokoknya nggak enak deh, jangan dimakan deh ya kalau bisa gitu kan. Tapi kalau terpaksa, kalian harus bacakan doanya dulu, apakah itu berbahaya atau tidak gitu. Apakah yang tadi aku sudah bilang, bacakan ayat-ayat Quran. Kalau misalkan sihirnya bisa dihilangkan, ya mungkin bisa dihilangkan. Hanya memohon dan meminta kepada Allah untuk bisa menghilangkan semua sihir yang ada di dalam makanan kita tersebut gitu loh. Itu aja sih saran aku ya. Oh iya, satu lagi, untuk para subscriberku, kalian kan ada yang pernah meminta boneka arwah gitu ya. Kalau untuk menanyakan boneka arwah, kalian bisa di admin aku. Kalian mau tinggal size-nya, inch-nya berapa. Ada inch paling kecil 5 inch. 5 inch itu harganya bervariasi. Ini semua arwah dari Thailand. Semua dari biksu-biksu yang di blessing, tentunya yang di blessing sama lesi-lesi tertentu di wihara tertentu gitu loh. Kayak ajam komirat, terus ada lagi lersi sompit. Kita juga macam-macam dari lersinya kita berbeda-beda banyak. Kalau kalian ingin perlu, kalian bisa add di bawah ini, nanti lainnya saya kasih, nanti bisa order di sana. Dan harganya kalau untuk yang 2,5, maksudnya ya ada yang 22 inch, tergantung spiritnya, kebutuhannya kalian apa saja, kebutuhan yang kalian inginkan. Nanti kita bisa
kamu bisa request mau spirit yang seperti apa, untuk penjaga atau untuk apa gitu, nanti bisa di request. Tapi kalau itu biasanya untuk PO ya, kalau yang mau request gitu loh. Kalau mau request PO, kalau mau request spiritnya yang mau seperti ini, seperti ini, seperti itu gitu. Nah, yang seperti yang Anda inginkan itu bisa saja, tapi harus dengan request. Itu pun hanya PO 2 minggu saja. 2 minggu PO, barang datang 3 hari langsung kita kirim bukti bukti itunya, bukti pengirimannya, nanti saya tracking numbernya, nanti saya kasih ke Anda gitu. Jadi gitu aja. Nanti kalau misalkan terserah sih ya, ada juga yang bilang kamu gila, kamu kasih tahu orang indigo nih benar atau tidak, atau bagaimanapun itu aku terserah pemandangan, penilaian mereka tentang spirit aku nggak peduli dengan cemoohan orang di sana yang mengatakan aku gila, mengatakan aku freak, mengatakan aku udah sering dibully waktu aku kecil sekolah. Aku dikatain orang aneh, aku dikatain orang gila, segala macam. Aku dengan sabar saja, aku tidak pernah mau menanggapi mereka. Tapi ingat, hati-hati ya, bahwa santet itu ada karena mulut uh, anda gitu loh, karena kekasaran bicara Anda gitu. Orang bisa saja berbuat apa saja. Jika Anda mengatakan kata-kata yang kurang baik terhadap orang, itu tidak baik karena Anda telah menanam keburukan di hidup Anda. Jadi hati-hati dalam berkata. Aku sih tidak masalah dikatakan seperti itu, tapi saya di sini hanya untuk membilangkan hati-hati dengan bicaramu, karena mulutmu adalah harimaumu yang akan menerkam dirimu sendiri. Jadi karma buruk yang kamu tanam, dan kamu akan mendapatkan buruk pula yang kamu dapatkan di kehidupan kamu. Jadi banyak-banyaklah mari berbuat kebaikan, berbicara baik, itulah sangat berarti bagi kalian semua gitu loh, untuk kalian gitu, untuk menjaga sopan santun dan speech baik. Itu memang benar-benar dijaga gitu loh, karena banyak aku lihat santet itu karena apa, karena mereka yang berbicara kasar, karena mereka yang mengatakan segala hal ini hal itu yang tidak perlu dikatakan terus dikatakan, jadi orang tersakiti, jadi timbullah santet. Nah, karena santet itu kan tidak ada di negara hukumnya, jadi mereka salah satunya menggunakan itu, santet. Jadi hati-hati bicara kalian ya. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.